Apa saja tantangan utama untuk benar-benar Sun Energy ini bisa mengembangkan energi solar panel yang ada di Indonesia? Apa yang Anda pelajari dari perjalanan Sun Energy selama ini? Ya, wah Bu, kalau dibilang tantangan ya Bu, luar biasa banyak banget faktornya, dan ini sebuah perjalanan panjang so far, sudah 7 tahun sebagai perusahaan startup di bidang baru ini. Tapi yang dari kita lihat hari ini dan harapan kita adalah untuk juga melihat tantangan itu sebagai opportunity. Opportunity untuk kita bergotong royong seindustri. Dan yang saya maksud ini terutama sebagai solar developer company, solar developer platform, kita ingin bekerja sama dengan Kementerian SDM, PLN, para pelaku industri besar yang menjadi konsumen kita, dan juga para local financiers. Jadi kita telah membicarakan tadi financial investors juga. Kita mulai dengan banking partners locally yang membantu kita dengan project financing, dan kedepannya harapan kita juga mendorong foreign direct investment untuk masuk ke negara kita dan support our solar energy network. Oke. Bagaimana dari governance atau regulations? Apakah menurut Anda regulasi atau governance dari pemerintah Indonesia sudah cukup mendukung adanya solar panel dan pengembangan solar panel ke depannya untuk swasembada energi Indonesia? So, dari sisi regulasi ya Bu, I think regulasi mengikuti development dari industrinya sendiri. Okay. Dan sebagai industri kita, we have reached that critical milestone di mana sekarang regulasi dibutuhkan sekali untuk membantu mencapai the next milestone, yaitu 5 gigawatt by 2028. Betul. Itu Bu. Jadi yang saya lihat lebih dari regulasi membantu kita di next chapter, dan regulasi itu seperti di tahun ini ada a big milestone, yaitu sistem kuota. Dan sistem kuota untuk solar rooftop ini telah diberi oleh Kementerian ESDM dan juga dengan kerjasama dengan PLN, dan itu membawa transparansi, membawa structure kepada licensing framework untuk solar rooftop players. Jadi menurut kita regulasi setelah udah mulai jalan in the right direction, dan harapan kita bisa kerjasama gotong royong untuk take it to the next level. Sejauh mana teknologi Anda benar-benar bisa mendukung efisiensi dan keberlanjutan dari swasembada energi Indonesia? Apakah dari Sun Energy sendiri memang mengembangkan atau mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi panel surya? Ya. Seperti apa perannya ini untuk swasembada energi? Ya. Perusahaan Sun Energy kita ini adalah a solar development platform. Okay. What is a solar development platform? Kita adalah integrator yang membawa solar panel yang teknologinya di 7 tahun terakhir ini constantly improving. Yeah. Dan dengan improvement itu commercial viability-nya jadi masuk. Nah dengan itu kita mencari konsumen-konsumen industri yang kita bisa menjadi sistem integrator untuk develop that installation buat mereka. Dan dari sana kita juga secara commercial menjadi call it their financing partner that helps them adopt this in a financially viable way. Where do we see technology going forward? Kedepannya kita lihat teknologi ini akan terus maju dari sisi energy storage dan energy efficiency. Energy storage seperti baterai yang tadi kita sebutkan, especially untuk ke tempat-tempat lebih terpencil, di situ di mana energy storage teknologi juga dibutuhkan. Energy efficiency lebih untuk complement dari sistem solar PV kita ini. Karena kalau kita lihat, especially di sisi commercial, banyak sekali konsumen yang butuh solusi-solusi lain yang juga ada di pasar, dan kita sebagai integrator platform itu memberikan mereka kesempatan mengadopsi secara gampang dan mudah. Dan dari kita sendiri, harapan kita ke depannya adalah not only are we focus on solar, tapi kita juga akan fokus on sustainable water. Karena kita as a company kita merasa you start with the industrial partner, dan dari industrial partner ini kebutuhan mereka yang besar juga water sustainability. Dan kita percaya you can also help them access water sustainability technology. Itu tapi sudah ada di roadmap Anda berarti? Sudah mulai Bu, sudah mulai. Jadi sudah mulai. Kita lagi sudah selesai R&D, sudah mulai first few contracts.
Jadi kedepannya harapan saya bisa ketemu dengan Ibu lagi untuk membicarakan itu lebih panjang. Ya. Mengenai ini ya water plant energy, water treatment, water treatment energy ya, karena lagi-lagi begitu banyak sumber daya air juga di Indonesia dengan bendungan-bendungan yang ada di mana-mana. Pak Jonathan, menarik sekali. Mungkin pertanyaannya seperti ini, jika solar plant nanti sudah akan diterapkan di mana-mana, tidak hanya di industri, tapi juga mungkin nanti akan ada di rumah tangga dan lain-lainnya. Bagaimana Anda memastikan bahwa teknologi ini benar-benar bisa affordable, terjangkau oleh masyarakat? Karena terjangkaunya harga dari solar plant ini adalah salah satu kunci agar swasembada energi ini bisa tercapai dengan cepat, Pak. Jadi essence dari inovasi PPA contract yang tadi kita bicarakan adalah financial access. Karena tanpa financial access itu kita nggak bisa transisi dan mengadopsi teknologi baru ini. Jadi kami percaya banget that mulai dengan sektor commercial industry, kita bisa mulai dengan para konsumen terbesar energi, dan lalu dari sana baru kita fokus on how we can bring impact untuk the rest of our country. Dan secara untuk from a social perspective, kami juga membangun Sun Foundation untuk daerah-daerah terpencil yang kita beroperasi juga untuk membantu para rakyatnya mengakses clean water, air bersih yang tadi penting banget kita rasa untuk complement sustainable energy, pendidikan dan kesehatan juga. Jadi we are very excited to be part of this journey, dan dengan bringing foreign direct investment, local financing, kita bisa bring this technology and infrastructure untuk seluruh negara kita. Jadi memang ditaruh di tempat-tempat yang vital dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat, begitu ya Pak Jonathan. Berapa investasi yang sudah perusahaan Anda berikan atau komit untuk pengembangan solar plant technology ini, terutama di masa swasembada energi ini, Pak Jonathan? Ya. Secara aset ya Bu, kita setelah mencapai ratusan juta dolar, mungkin angka persisnya saya tidak bisa menyebutkan, tapi udah ratusan juta dolar secara asset value. Karena kita yang membawa financial access ini untuk para konsumen kita dan partners kita. Dan dengan it's a industry infrastructure yang membutuhkan kapital yang besar. Dan dengan udah first milestone ini, dengan network kita ini, we think is baru the first step. Dan kedepannya adalah bagaimana kita sebagai country bisa mencapai 5 gigawatt, dan kita berharap Sun akan play an important role in getting Indonesia mencapai goal itu. Adakah harapan dari Anda mungkin sendiri mengenai solar plant ini? Why are you so faithful in this technology? Kenapa Anda memiliki kepercayaan yang luar biasa besar untuk teknologi ini ke depannya dalam bentuk swasembada energi Indonesia? Ya, so mungkin kita balik to first principles. Kayak semua teknologi terbaru yang kita lihat yang mendorong AI automation, cloud computing, itu kan semua memerlukan energi. Dan energi ini kayak as you mentioned, bagaimana kita bisa self-sustain, swasembada. Dan dari pikiran kita sebagai negara khatulistiwa, solar is the most viable and modular gitu. Modular dari arti itu udah jelas bagaimana dipasangnya, Bu. Jadi kita dari pemikiran kita, it's a no regret. Itu make sense banget untuk negara kita, dan kita berharap menjadi salah satu pioneer dan player yang mencapai goal tersebut.